Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan Bapak Justinus terbuat di channel Justinus Ivan ya. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Pasti baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang PKN. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin di tema 4 subtema 2 di pembelajaran 6 tentang menulis pengalaman menjalankan tanggung jawab. Nah, bagaimana? Kita lanjut saja ya. Tetapi sebelumnya itu kita awali dengan doa ya. Siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapak pimpin dari sini ya. Oke, kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerjaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, pimpin kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan, berolahraga, dan makan makanan bergizi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Buka bukunya halaman 62 ya. Di 62 buku paket di 5D-nya ya, di 5D. Tentang menulis pengalaman menjalankan tanggung jawab. Perhatikan di situ. Di situ ada ilustrasi tentang pengalaman seorang Nina. Nah, kita baca bersama-sama ya. Sekolah Nina akan mengadakan pentas seni. Setiap kelas bertugas menampilkan satu jenis kesenian. Setelah melakukan musyawarah, kelas Nina memutuskan untuk menampilkan tarian daerah. Sekelompok siswa putra akan menampilkan tari perang, sedangkan kelompok siswa putra akan menampilkan tari merak. Nina dan teman-temannya memiliki waktu 2 minggu untuk mempersiapkan pertunjukan mereka. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan seperti gerak tari, kostum, dan properti yang akan digunakan. Mereka pun berbagi tugas. Mereka dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini mereka berbagi, berarti memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kelompok. 8 orang anak laki-laki akan mengiringi penari dengan menyanyi, nyanyian dan pemain alat tari. Nina dan 3 orang temannya akan menari secara berpasangan. Jadi di sini ya sudah kelihatan tanggung jawab mereka di sini di dalam kelompok. Tony dan 3 teman putra yang lain akan menarikan tari perang. Anak-anak yang lain bertugas mempersiapkan kostum dan properti yang digunakan saat pementasan tari. Semua anak melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas hingga selesai. Nah, di sini ciri-ciri orang yang memiliki tanggung jawab. Orang jawab akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia juga bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang ia perbuat. Rela berkorban, tidak merugikan orang lain, dan tidak menentang aturan yang ada. Jika kita menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, manfaat yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Jadi tanggung jawab, kalau kita bertanggung jawab dalam suatu kelompok, nah manfaat yang kita dapat itu yang pertama, mendapat hasil pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan itu akan menghasilkan yang baik. Kemudian mendapatkan kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, orang akan mempercayakan kepada kita seperti yang kita laksanakan, misalkan mengerjakan tugas ya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Apa yang kita kerjakan juga bermanfaat bagi orang lain, bukan cuma kita tetapi orang juga turut merasakan manfaat bagi orang, membawa manfaat bagi orang ya. Oke, pernahkah kamu diberi tugas oleh orang tua orang lain? Apakah kamu dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab? Jadi di sini kamu pikir-pikir, apakah pernah kamu dikasih
tugas sama orang lain, seperti yang ilustrasi tadi tentang Nina di kelompoknya, di dalam kelasnya memberi tugas masing-masing, seperti yang ada yang mempersiapkan properti, kemudian mempersiapkan tarian, apa segala macam. Itu disebut dengan tanggung jawab, menceritakan pengalaman berdasarkan tanggung jawab. Nah, kamu di rumah, kamu pikir-pikir apa pernah ada yang menyuruhkan melaksanakan tugas dan kamu kerjakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang dia. Apa wujud tanggung jawab atas tugasmu tersebut? Jadi wujudnya apa ya? Seperti yang ada yang Bapak lampirkan di sini tentang kamu tulis nama kegiatannya apa. Ya, seperti yang Nina ceritakan tadi. Kemudian tanggung jawabmu apa di situ ya, dan wujud tanggung jawab seperti yang di sini Nina dan teman yang kamu ulang baca di sini yang Bapak bacakan tadi ya, situ seperti itu. Jadi itu yang tugasmu, jangan kamu singkat. Itu pengalaman itu biasa banyak berapa paragraf seperti yang kalian pelajari di bahasa Indonesia. Nah ya, jadi kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian jangan lupa tanggalnya, kemudian nama ya, supaya Bapak bisa periksa ya. Jadi jangan lupa itu kalian kerjakan di buku tugas ya, jangan asalkan kerjakan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu di hari Jumat di pembelajaran PKN lagi bersama Bapak Yus. Bapak ingatkan, video-video pembelajaran dari Bapak Ibu usahakan nonton dari awal hingga akhir pembelajarannya, supaya kalian lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang dikasih oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, Bapak ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan di rumah ya, pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian jaga jarak. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan